Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama saya Risanti ya di channel Viranti. Pada video kali ini kita akan membahas kimia kelas 12, yaitu aspek kuantitatif elektrolisis. Yang pertama, hukum pertama Faraday, yaitu jumlah zat yang dihasilkan di elektrode pada peristiwa elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan. Selama elektrolisis berlangsung. Oke, sebagai contoh, pada sel elektrolisis di katode terjadi reaksi reduksi. Oke. Reaksi reduksi di katode terhadap ion logam Ln+ tambah elektron seperti pada persamaan reaksi berikut ini. Ln+ tambah elektron menghasilkan logam dalam bentuk padatan. Jumlah muatan listrik dapat dihitung dengan mengalirkan muatan setiap satu buah elektron, dan jumlah elektron yang terdapat dalam 1 mol elektron ini, muatan 1 mol elektron sama dengan muatan 1 buah elektron. Muatan 1 buah elektron dikali dengan jumlah 1 mol elektron dikali dengan jumlah 1 mol elektron, atau sama dengan 1,67 kali 10 pangkat min 19, itu muatan 1 buah elektron dalam satuan coulomb. Ini dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 jumlah 1 mol elektron. Ini sama dengan 96.368 coulomb, atau kita bulatkan menjadi 96.500 oleh coulomb. Ini dibulatkan. Oke, dibulatkan untuk mempermudah perhitungan. Jadi setiap muatan listrik 96.500 coulomb akan menghasilkan elektron sebanyak 1 mol. Untuk menghormati Michael Faraday, maka muatan 1 mol elektron diberi satuan baru, yaitu 1 Faraday. 1 Faraday yang nilainya 96.500 coulomb. Jumlah zat yang dihasilkan pada proses elektrolisis dipengaruhi oleh waktu, lamanya elektrolisis, dan kuat arus yang digunakan pada proses tersebut. Hubungan ketiganya ini, jumlah zat, waktu, dan kuat arus ini dapat ditentukan berdasarkan konsep-konsep berikut. Yang pertama, yaitu arus listrik pada suatu penghantar. Arus listrik pada suatu penghantar didefinisikan sebagai jumlah muatan yang melewati suatu penghantar selama selang waktu, atau I sama dengan Q per T, sehingga kita peroleh, ini kita kali silang, Q itu jumlah muatan sama dengan kuat arus listrik itu dikali dengan waktunya proses elektrolisis. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah elektron. Jumlah elektron
yang diperoleh dari muatan listrik yang dialirkan selama elektrolisis adalah jumlah elektron. Kuat arus listrik selama proses elektrolisis itu dibagi dengan 1 Faraday. Selama 1 Faraday, 1 mol elektron. Ini dihitungnya dalam 1 mol elektron. Oke, itu jumlah elektron. Kemudian jumlah logam. Oke. Jumlah logam L yang dihasilkan dapat dihitung dari persamaan reaksinya L N plus HI N elektron menghasilkan logam dalam bentuk endapan. I kali T dalam 1 kolom mol sebanding dengan 1/N ARL I kali T. Ini perbandingannya. Oke. Jumlah logam L yang dihasilkan dapat dihitung melalui persamaan ini. I kuat arus dalam waktu proses elektrolisis 1 mol dari Faraday 96.500 akan sebanding dengan jumlah molnya dikali dengan AR, massa atom relatif logam, dikali kuat arus listrik kali waktu dalam 1 Faraday. Begitu. Kalau massa logam, oke, kalau massa logam sama dengan 1/N kali AR L kali I T per Faraday. Oke, ini jadi rumusnya menghitung massa dari suatu atom. Oke, massa dari atom logam pada proses elektrolisis, yang mana M massa. Di sini M massa disimbolkan dengan M, satuannya gram. Oke, M itu M yang ini. M itu adalah massa gram. Kemudian AR massa atom relatif. Massa atom relatif. Kemudian I itu adalah kuat arus listrik. Dalam satuan ampere. Kemudian T itu adalah waktu proses elektrolisis yang dihitung dalam waktunya detik. N itu adalah jumlah elektron. Oke. N yang ini adalah jumlah elektron yang terlibat dalam reaksinya atau sama dengan muatan ion. Oke, demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.